18 yang sudah ada. Ini nggak perlu pakai headset ya? Cukup sudah dengar ya Bu Ani? Maksudnya aku nggak perlu pakai headset ya? Dengar kok. Dengar jelas ya? Dengar. Dengar Bu Ana. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ini kita sudah ada 18. 17 partisipan. Ada 18, yang satu masih join. Ini Mbak Retno melok neh tuh. Enggak ada kayak mana? Itu Bu Deno itu, bukan Bu Retno. Pilih. Sudah ada 21 peserta. Kita tunggu dulu untuk yang lain, biar yang lainnya bisa masuk. Selamat datang Bu Ani. Selamat datang Bapak Ibu. Bu Pipit, selamat bergabung.
bersabar ya Bapak Ibu. Ini nanti masih kita buka jam 9 untuk mulai acaranya. Sekarang kita masih nunggu partisipan yang mau gabung terlebih dahulu. Kalau di sini gimana, Bani? Lebih jelas? Suaranya ya? Atas ke bawah aja. Bawah sini aja. Lebih jelas ya suaranya ya? Udah. Nggak salah. Aku di sini, Mbak. Punya apa kalau gini? Gue tak ada aku, Mbak. Ini udah cukup. Sampai nyapa di ekonomi. Cukup. Kok di belakang rame gak ya? Cukup, Kak. Gimana Bu Ani, jelas? Oke. Jelas Bu An. Mbak cukup dulu. Ambilkan buku Umi di atas. Bukaan dan padang, Mbak. Sudah jam 9, Bu Ani. Oke. Nah, udah jam 9. Ya. Saya sebentar. Saya Bu Ani. Peserta sudah berapa, Bu Ani? 30 partisipan udah. Oh, sudah. Oke. Mbak dijaga ya. Ini Umi ada Zoom kalau benar-benar
ini lomba uji sih. Saya rencananya di kelas kalau mau menyediakan tapi ya ini semua. Ya. Boleh juga. Enggak dulu. Sini. Bu Ana? Oke, Bu Ana bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya ingin menyapa dulu peserta pada siang hari ini. Audionya tolong di-mute dulu. Setelah saya mengucapkan semangat, Bapak Ibu, yes. Gitu ya, Bu? Bapak Ibu, nggih? Ya. Semangat. Yes. Ini kayaknya arsip akreditasi. Ya. Masih Oh iya. workshop. Oke. Terima kasih. Kameranya nggak mendukung. Ya. Selanjutnya, hari ini adalah bincang asik pembelajaran jarak Kameranya. dengan portal Rumah Belajar. Bu Ana, suaramu Bu Ana. Bu Ana, mic. Pada siang hari ini kita akan membahas tuntas tentang pembelajaran jarak jauh dengan portal Rumah Belajar. Dengan 90 menit ke depan, Bapak Ibu, saya mohon para peserta untuk mengikuti webinar kali ini sampai selesai. Dikarenakan apa? Nanti ada sesi sumber tentang pembelajaran jarak jauh dengan portal Rumah Belajar. Rumah belajar untuk semua. Itu adalah Rumah Belajar Jawa Timur 2020. Narasumber menyampaikan pematerinya. Saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Ani Puji Rahayu dan Ibu Lina Listiana. Ibu Ani Puji Rahayu ini adalah mengajar di SDN Banjaran 4. Beliau ini ikut pembatik 2020 dan sudah lolos di pembatik level 4. Kemudian Bu Lina Listiana ini mengajar di SDN Mojoroto 4. Beliau ini juga ikut simpatik pembatik pembelajaran berbasis TIK. Lolos di pembatik level 4.
Kami teman-teman semua itu sangat, mereka berdua ini karena sudah lolos di pembatik level 4. Selanjutnya Bapak Ibu, pengenalan materi yang pertama ini nanti dari Bu Lina Listiana, Rumah Belajar. Nanti pada waktu materi disampaikan, kami mohon Bapak Ibu bisa mendengarkan materi yang disampaikan secara lancar. Oke? Kepada Bu Lina, monggo Bu Lina, materi yang pertama, pengenalan portal Rumah Belajar. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, guru-guru hebat, dan peserta yang mengikuti bincang asik PJJ dengan Rumah Belajar, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya yakin dari Bapak Ibu guru yang hadir di room ini, sebagian besar sudah mengenal apa itu portal Rumah Belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini akan saya ulas tentang apa sih portal Rumah Belajar itu dan bagaimanakah pemanfaatan fitur-fitur portal Rumah Belajar untuk masa PJJ seperti saat ini. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, apa itu portal Rumah Belajar? Bapak Ibu, portal Rumah Belajar adalah platform edutech besutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Portal Rumah Belajar launching pada tahun 2011. Pada awal launching dapat membantu para guru untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih luas dan meningkatkan kompetensi guru di era teknologi seperti saat ini. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, portal Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tentu saja, seluruh konten yang ada di portal Rumah Belajar diakses dan dimanfaatkan. Di speaker nih loh. Bu Lina, mic-nya tolong nyalain lagi. Halo Bu Ani, suara saya masih terdengar? Sudah, oke. Sudah, suara saya sudah terdengar? Sudah. Halo? Sudah, Bu Lina. Bapak Ibu. Sudah. Tentang portal Rumah Belajar, ini sangat dibutuhkan Gimana Bu Ani? Sudah terdengar? Halo, cek. Sudah, Bu Lina. Sudah. Cek. Sudah. Butuhkan di masa PJJ seperti saat ini, di mana keamanan dan keselamatan peserta didik menjadi hal yang utama. Para karyawan disarankan untuk bekerja dari rumah atau WFH, dan berbagai sekolah
di berbagai daerah pun telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh lebih dari 6 bulan ini ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru dan peserta didik dipaksa untuk berhenti melaksanakan aktivitas belajar normal diganti dengan pembelajaran daring. Tentu saja hal ini menjadi tantangan yang besar bagi kita para pendidik dan bagi para siswa yang merupakan subjek dari pendidikan. Namun Bapak Ibu, saat ini sudah terdapat 260.000 sekian guru dan 640 siswa yang sudah tergabung di portal Rumah Belajar. Dengan portal Rumah Belajar, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian kita bisa belajar asik dengan portal Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu penasaran bagaimana cara mengakses fitur Rumah Belajar? Kita bisa mengakses fitur Rumah Belajar melalui laman Rumah Belajar @belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store. Monggo nanti silakan Bapak Ibu mencoba fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita jelajah apa saja yang ada di portal Rumah Belajar. Rumah Belajar memiliki 4 fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. 4 ini adalah fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Menariknya lagi Bapak Ibu, selain fitur utama, Rumah Belajar juga memiliki 6 fitur pendukung. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik atau BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang paling terbaru ada EduGame. Bapak Ibu, selain dari portal Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa memanfaatkan produk-produk lain dari Pusdatin seperti radio edukasi, M-edukasi, TV edukasi, suara edukasi, dan banyak lainnya lagi yang bisa kita jadikan sumber belajar. Mungkin sementara ini Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan apa itu portal Rumah Belajar. Untuk selanjutnya, apa sajakah fitur yang ada di Rumah Belajar dan bagaimana cara pemanfaatannya akan disampaikan oleh sahabat saya, Ibu Ani Puji Rahayu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ana. Luar biasa sekali. Terima kasih, Bu Lina. Bagaimana Bapak Ibu hebat semuanya? Ini baru perkenalan portal Rumah Belajar ada sudah sangat menarik sekali. Dan banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh ini dan sangat tepat. Selanjutnya, pengenalan fitur utama Rumah Belajar dan pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran akan disampaikan narasumber kita yang kedua, Ibu Ani Puji Rahayu, sahabat Rumah Belajar Jawa Timur 2020. Waktu kami persilahkan. Monggo, Bu Ani. Terima kasih Bu Ana. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat semuanya? Masih semangat ya? Semoga selalu semangat biarpun kita harus mengajarnya dari rumah, melakukan aktivitasnya dari rumah. Oke, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, ada yang belum. Saya Andi Puji Rahayu, kesehariannya mengajar di SDN Banjaran 4. Untuk kali ini di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur utama yang ada di dalam portal Rumah Belajar dan bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan fitur yang ada di sana. Bentar, saya share screen dulu.
Di sini Bapak Ibu saya tidak menggunakan PPT, tapi saya langsung saya tunjukkan bagaimana cara mengakses portal Rumah Belajar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lina tadi, bahwa untuk mengakses portal Rumah Belajar, maka kita bisa menggunakan beberapa penelusuran ataupun baik itu Google Chrome, baik itu Mozilla Firefox, baik itu menggunakan Edge, Safari, ataupun yang lainnya. Di kolom pencariannya kita tuliskan belajar .kemdikbud.go.id. Saya ulangi, belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita enter. Maka di sini kita akan diarahkan ke halaman utama dari portal Rumah Belajar. Ini adalah halaman utamanya portal Rumah Belajar. Kalau sudah masuk ke halaman utama portal Rumah Belajar, maka kita scroll ke bawah. Di sini akan dijelaskan portal Rumah Belajar itu apa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lina tadi. Dan di sini untuk penjelasan saya, materi saya hari ini yaitu pengenalan fitur utama yang ada di dalam portal Rumah Belajar. Ada 4 fitur utama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah kelas maya, yang ketiga adalah bank soal, dan yang keempat adalah laboratorium maya. Untuk sumber belajar ini adalah fitur yang sudah disediakan oleh portal Rumah Belajar yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajarnya disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik, baik itu dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, ataupun permainan. Dan ada kelebihannya dari sumber belajar ini, salah satunya sumber belajar ini adalah bersifat terbuka. Jadi sumber belajar ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, baik itu oleh orang tua, guru, ataupun siswa. Dan juga masyarakat umum pun bisa untuk mengakses sumber belajar. Konten yang disediakan di sana ini sangat menarik, karena di sini tadi sudah dijelaskan ada berbagai macam bentuk, baik bentuknya gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi maupun permainan. Selain itu, fitur sumber belajar ini bisa dimanfaatkan oleh semua jenjang, baik itu dari PAUD sampai dengan SMA ataupun SMK. Juga bisa dimanfaatkan secara online maupun bisa dimanfaatkan secara offline. Dan untuk mengakses sumber belajar ini bisa diakses baik itu di laptop, di PC, ataupun di HP Bapak dan Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk pengenalan yang kedua, yaitu kelas maya. Kelas maya itu adalah sebuah LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Jadi di kelas digital, di kelas maya atau kelas digital ini, di sana itu siswa itu kita tetap bisa melakukan pembelajaran baik itu tanpa tatap muka. Dan lebih mengedepankan untuk pembelajaran di kelas maya ini lebih mengedepankan untuk pembelajaran mandiri. Jadi siswanya itu melihat materi yang ada di kelasnya, setelah itu mengunduh, kalau mau mengunduh, kalau enggak ya dibaca di kelasnya, setelah itu mengerjakan evaluasinya, melakukan diskusi dan sebagainya. Mungkin di sini akan saya tunjukkan mengenai kelas maya. Caranya mudah, kalau mau mengakses tinggal diklik aja. Ini adalah tampilan dari kelas maya. Dan kalau mau memanfaatkan ini, kelas maya ini, maka yang pertama harus
penyelenggara dulu yang mendaftar. Jadi sekolahnya dulu yang harus mendaftar. Kalau sekolahnya sudah mendaftar, Bapak Ibu gurunya mendaftar, siswanya mendaftar, baru sekolah itu membuat kelasnya. Setelah membuat kelas, masukkan guru-gurunya ke dalam kelas, masukkan siswanya ke dalam kelas, dan di sana sudah mulai dilakukan pembelajaran. Ini untuk kelas maya. Ini tampilannya kelas maya itu seperti ini. Ini udah ada beberapa yang sudah masuk di LMS-nya Rumah Belajar. Kita lanjutkan untuk fitur utama yang selanjutnya yaitu bank soal. Namanya sudah bank. Bank itu kan tempat mengumpulkan uang, tapi di sini tempat untuk mengumpulkan soal-soal. Maka fitur ini adalah kumpulan soal ataupun materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik. Tersedia juga berbagai akses, baik itu bentuknya latihan, ulangan, maupun dalam bentuk ujian. Dan di bank soal ini, kalau anak-anak mengaksesnya, itu anak-anak bisa langsung melakukan seperti kita melakukan ulangan kompetensi, uji kompetensi kemarin kayak UKG gitu. Kita coba ya supaya lebih paham. Ini tampilan utama dari bank soal. Di sini ada beberapa akses, baik itu nanti untuk latihan, ulangan, ataupun ujian. Di sini juga disediakan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, baik itu sekolah luar biasa pun juga sudah disediakan. Kalau kita mau mengaksesnya, di sini sebenarnya Bapak dan Ibu itu bisa mengirimkan. Istilahnya kalau Bapak dan Ibu itu sangat jago untuk bikin evaluasi, maka Bapak dan Ibu itu bisa mengirimkannya ke sini. Tapi untuk sementara ini, di sini harusnya ada untuk login. Seperti biasa kalau di portal Rumah Belajar, kalau kita mau untuk memanfaatkan semua yang ada di sini, maka kita harus login terlebih dahulu. Atau kita mendaftar terlebih dahulu. Tapi karena ini kemarin, portal Rumah Belajar ini adalah portal yang dia itu selalu mengikuti perkembangan. Jadi ada beberapa, ini kenapa kok nggak ada loginnya? Karena di sini ini masih ada pembaruan dari portal Rumah Belajar. Cara mengaksesnya mudah Bapak Ibu. Dari sini misalkan kita sekolah dasar ya. Untuk kelasnya mungkin mau kelas 2, tinggal diklik aja. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang sudah disediakan, tapi belum semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang yang ada di portal Rumah Belajar ini adalah semua konten yang ada di sana itu disediakan oleh Pusdatin ataupun oleh guru-guru, tapi dengan seleksi dari Pusdatin. Jadi semua yang ada di sini insya Allah semuanya itu sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini kalau mau misalkan di kelas 2 mau untuk pembelajaran matematika, tinggal klik aja yang evaluasi umumnya. Di sini sudah disediakan untuk materi-materi yang ada di kelas 2. Di sini ada bentuknya ulangan, ada latihan, seperti itu. Ini untuk durasi, jadi untuk waktu dalam mengerjakan soalnya itu di sana sudah disediakan. Ini adalah yang membuat. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memasukkan dan bisa masuk ke sini, maka di sini nanti akan ada nama Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh semua guru yang ada di Indonesia. Jadi misalkan di sini kita mau latihan aja ya. Latihan perkalian bilangan bulat misalkan gitu. Ini ada durasinya 15 menit. Terus dibuat oleh Ibu Merta. Coba kita lihat. Di sini adalah tampilan dari soalnya. Ini bisa diakses secara online, tapi misalkan Bapak Ibu mau memanfaatkan ini, maka kita tinggal kita ini, alamatnya ini, itu kita copy, setelah itu kita kirimkan lewat WA, nanti anak-anak akan, misalkan langsung disampaikan ke anak-anak, nanti kita akan berlatih perkalian bilangan bulat. Silakan klik link yang ada di sini, maka anak-anak nanti akan langsung diarahkan ke sini
Dan di sini ternyata ada soal 1 sampai dengan 5. Ini tampilan soalnya. Di sini ada waktunya. Tadi kan waktunya 15 menit, maka di sini waktunya berjalan. Dan di sini ada 5 soal, sama seperti kita UKG kemarin. Kalau yang belum kita kerjakan, maka dia masih berwarna putih. Tapi kalau ini udah dikerjakan, dia akan berwarna hijau. Contoh aja ya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu explore sendiri. Misalkan di sini 7 dikali 5, maka jawabannya 45, 20, 35, 25, 30. Maka kalau di sini udah dijawab, maka yang di sini pun berubah. Itu ya Bapak Ibu. Dan di sini nanti kalau semuanya udah dikerjakan, semua sudah dikerjakan sampai 5-5-nya udah dikerjakan, maka anak-anak itu bisa langsung melihat nilainya berapa. Selain melihat nilainya berapa, anak-anak juga bisa langsung melihat, oh saya itu salahnya ada di mana, di sana juga disertakan pembahasannya. Jadi guru sangat terbantu tanpa harus menjelaskan satu soal ke anak-anak, tapi di sana sudah dari anak-anak mengerjakan satu itu, di sana ternyata jawabannya misalkan salah, anak-anak langsung dijelaskan jawaban yang betulnya itu seperti apa. Ini untuk sumber utama dari portal, fitur utama dari portal Rumah Belajar yang berupa bank soal. Kita kembali lagi. Nah, terus yang keempat, fitur utama yang keempat yaitu Laboratorium Maya. Laboratorium Maya ini adalah fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada, disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar siswa dan teori praktikum. Sebenarnya untuk Laboratorium Maya ini hanya dikhususkan untuk SMP dan SMA, untuk pembelajaran IPA dan juga matematika. Akan tetapi kita bisa, biarpun kita hanya sebagai guru SD, kita bisa memanfaatkannya, asalkan disesuaikan. Ya, kita coba tampilannya. Ini tampilan dari Laboratorium Maya. Di sini sudah disediakan beberapa luar biasa. Sini, ini sudah ada beberapa. Jadi di sini tuh namanya laboratorium itu hampir mirip seperti laboratorium real, tapi di sini dalam bentuk komputer. Jadi keistimewaannya di sini, biarpun kita melakukannya di sini, tapi kita seperti melakukan di laboratorium real. Tapi yang perlu diingat, biarpun ini adalah hampir sama dengan laboratorium real, akan tetapi laboratorium Maya ini tidak bisa menggantikan dari laboratorium real. Tapi dia ini hanya sebagai istilahnya yang kekurangan yang ada di laboratorium real itu bisa ditutupi dengan laboratorium Maya. Di sini ada beberapa materi yang bisa bisa IPA, bisa matematika. Sini, ini ada bisa SMP, SMA, baik itu matematika. Ada banyak. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu misalkan mau memanfaatkan ini, jadi silakan dicari dulu di sini sudah ada belum enggak ya? Sudah ada belum apa tidak ya yang untuk ini? Misalkan kalau untuk SD itu kan biasanya kan ada kayak uji protein, itu ada enggak ya kalau di SMP? Ini kayak proses fotosintesis itu kan di SD itu kan juga sudah ada ya Bapak Ibu. Maka mungkin untuk mengenalkan saja, jadi bisa dimanfaatkan ini proses fotosintesisnya. Nanti tinggal diklik, tinggal di salah satunya saja nanti dibaca bagaimana cara petunjuk penggunaannya, nanti di sana sudah bisa langsung dimanfaatkan. Ini silakan untuk dieksplor sendiri ya Bapak Ibu, karena di sini udah banyak banget sebenarnya gitu. Dan sesuaikan juga dengan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Sekarang kita lanjutkan. Untuk sumber belajar, untuk yang kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur sumber belajar ini
untuk pembelajaran kita, baik yang kita lakukan secara daring sekarang ini ataupun besok saat kita tatap muka kembali dengan anak-anak, kita tetap bisa memanfaatkan fitur sumber belajar. Seperti biasa, kalau mau memanfaatkan fitur sumber belajar, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk dulu tadi ke sini, belajar.kemdikbud.go.id. Lalu di sini kita arahkan scroll ke bawah, kita arahkan ke coba sekarang. Tinggal kita klik saja. Cara pemanfaatannya sebenarnya mudah. Nih, kalau sudah di sini akan tampak jendela utama dari portal sumber belajar. Di sini sudah banyak disediakan konten-kontennya, baik itu berupa web, baik itu berupa audio ataupun baik berupa video. Di sini bisa dilihat ini. Kontennya ada audio, ada video, dan juga ada web. Baik itu dari konten yang terbaru sampai dengan yang terpopuler. Dan di sini juga disediakan untuk semua tingkat pendidikan. Baik itu dari paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Termasuk masyarakat luas pun yang bersifat non-kurikulum itu juga disediakan. Sini, kalau kita mau memanfaatkannya, maka kita tinggal pilih saja. Yang mungkin cara pertama adalah dengan kita mencari dulu tingkatannya supaya lebih mudah. Karena kalau kita seperti ini kan di semua jenjang tanpa dipilah dari jenjang mana. Misalkan kalau kita SD ya tinggal kita pilih SD-nya saja. Maka di sini akan diarahkan ke semua konten yang berhubungan dengan semua pembelajaran yang ada di SD. Untuk lebih, ini masih semua SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, maka kalau mau memilih salah satu kelas, tinggal pilih aja. Semua kelasnya diklik, tinggal kita cari. Misalkan kelas 5. Maka di sini adalah konten-konten yang disediakan untuk kelas 5 semua mata pelajaran. Di sini ada kontennya berupa video, berupa web. Kalau sudah, di sini tadi masih kelas 5, masih semua mata pelajaran. Oh, aku mau untuk pembelajarannya IPA misalkan. Maka tinggal kita klik aja. Yang semua mata pelajarannya kita pilih materinya. Maka di sini sudah disediakan materi-materi IPA yang untuk kelas 5. Ini ada total kontennya, ada 55 konten. Jadi tinggal Bapak dan Ibu searching sendiri di sini kira-kira mana sih yang cocok untuk pembelajarannya kita. Dan di sini pun Bapak dan Ibu misalkan gini ya, dari sini cara memanfaatkannya mudah. Dari setelah ini kita mau yang ini misalkan komponen ekosistem. Bagaimana cara manfaatkannya tinggal diklik aja. Maka di sini sudah akan langsung muncul videonya. Maaf ini kayaknya punyanya saya sinyalnya. Nah, ini saya tunjukkan satu contoh konten yang ada di sumber belajar. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Menarik kan Pertemuan kali Bapak Ibu ini di sini? Kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Sambil istirahat ya apakah Bapak Ibu, sahabat kita rumah lihat belajar aja tahu videonya. apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas.
Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, Saya hentikan ya Bapak Ibu. Itu tadi contoh dari salah satu konten yang ada di sumber belajar. Menarik ya Bapak Ibu, karena di sana memang kontennya tidak hanya berupa video yang biasa, tapi sudah ada baik itu video, audio, ada juga simulasinya, ada juga animasinya. Jadi saya rasa kalau ini kita terapkan ke anak didik kita, maka anak didik kita akan lebih merasa senang karena di sana bervariatif. Kalau misalkan kita sebagai guru, dan kemarin itu kan karena COVID ini kita diharuskan untuk belajar dari rumah, kita mengajarnya pun anak-anak juga ada di rumah, sehingga kalau kita hanya memberikan tugas, udah anak-anak baca ini, kerjakan ini, kayaknya kok membosankan bagi anak-anak, maka kita bisa memanfaatkan ini. Kalau kita memang bisa membuat yang lebih bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa membuat, maka kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana kalau kita mau memanfaatkan ini? Ya tinggal aja yang ini dikirimkan ke anaknya, itu kalau jaringan internetnya itu bagus. Tapi bagaimana dengan jaringan internetnya yang dia di sana low? Jadi jaringan internetnya tidak bagus, bagaimana? Maka kita bisa, di sini sudah disediakan untuk, ini kita scroll ke bawah saja, itu kita bisa download di sini. Tapi dengan syarat, kalau kita mau memanfaatkan ini secara maksimal, maka kita harus mendaftar dulu ke dalam portal Rumah Belajar. Ini saya coba, ini saya tanpa masuk dulu ya Bapak Ibu, ini saya belum masuk ya. Ini kalau saya download, maka kita akan diarahkan harus masuk ke akunnya. Ini sekalian saya jelaskan. Kalau kita belum punya akunnya bagaimana? Maka kita harus klik buat akun. Kita klik buat akun. Di sini sudah disediakan untuk umum, untuk guru, ataupun untuk siswa. Kalau untuk umum, maka yang harus disiapkan adalah NIK-nya atau nomor induk kependudukannya. Setelah itu, setelah kita masukkan di sini, kita isikan semua yang diminta. Itu I'm not a robot, daftar. Itu untuk yang umum. Kalau untuk guru, maka yang harus disiapkan adalah NUPTK-nya. NUPTK-nya harus disiapkan, masukkan ke sini. Nah, kalau guru-guru yang nggak punya NUPTK bagaimana? Untuk sementara ini masuk umum dulu aja supaya bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di sana dengan maksimal. Ini kita masukkan NUPTK-nya, maka di sini akan langsung muncul nama kita apabila memang NUPTK yang kita masukkan benar. Karena apa? Karena di sini itu langsung tersinkronkan dengan Dapodik. Sama seperti tadi kita masukkan. Kalau untuk siswa yang dimasukkan adalah NISN-nya. Sama, masukkan NISN-nya, di sini akan muncul nama anaknya sesuai dengan NISN yang dipunyai oleh anak-anak. Jika sudah selesai diisi semua, diklik I'm not a robot, setelah itu daftar. Maka kalau sudah daftar, di sini tadi
kita bisa masuk kembali. Kita masuk ke yang tadi, kita masuk kembali, kita masukkan emailnya kita, sama passwordnya. Ini email sama passwordnya saya di akun Rumah Belajar. Tinggal klik masuk saja. Oh maaf. Sudah, Sa. Di sini kalau kita sudah masuk, maka di sini akan ada namanya kita. Ya, kita ulangi lagi tadi. Oh, tadi kan mau meng-download yang tadi, maka kita cari yang nih. Kalau kita sudah masuk, tampilannya sini sudah berbeda ya, Bapak Ibu. Tadi kan hanya konten audio, video itu hanya terbaru, terpopuler, tidak ada konten saya, tidak ada tambah konten. Maka kalau di sini kita sudah masuk menggunakan login, menggunakan akun Rumah Belajarnya kita, maka di sini kita akan ada konten saya dan juga bisa tambah konten. Kalau mau, misalkan Bapak Ibu itu udah jago membuat video pembelajaran, maka mau dimanfaatkan biar ini bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang lain, semua orang yang memang membutuhkan itu, kita tinggal tambahkan konten di sana. Ya. Terus ini kita coba cari yang tadi. Tadi itu di SD kelas 5 untuk mata pelajarannya IPA. IPA ya tadi Bapak Ibu. Tadi ekosistem. Kita klik di sini. Ini yang tadi. Kalau sudah kita mau memanfaatkan untuk kita berikan kepada siswa kita yang mungkin di dalam internetnya itu masih sangat buruk sehingga kalau mengakses secara online seperti ini tidak akan bisa, maka kita bisa manfaatkan dengan cara di-download. Kalau kita udah masuk, kenapa dia tidak bisa? Maaf, ini sinyalnya saya yang agak low. Ini kalau ini sinyalnya lagi bagus, ini sinyalnya saya masih agak unstabil, makanya ini tadi saya belum bisa untuk download. Kalau kita udah masuk, maka kita bisa langsung download dan kita bisa manfaatkan ini secara offline. Kita bagikan ke anak-anak, itu juga enak. Selain itu, untuk orang tua, mungkin juga sama, kalau orang tua mau memanfaatkan ke anaknya, waduh saya untuk pelajaran SMA ini bingung, kita guru SD disuruh ngajarin anaknya SMA, bingung, coba aja dicari. Nanti kalau udah ketemu, kita tidak perlu kita nggak perlu bingung-bingung lagi menjelaskan, sudah dijelaskan di sini. Seperti itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, gimana? Menarik kan sebenarnya, sangat menarik kalau menurut saya, karena terus terang saja ini memang ya pertama kalinya saya tahun ini saya tahu. Dari dulu kan sebenarnya kalau kita ada workshop segala macam yang diadakan dinas, itu kan selalu kadang-kadang ada diselipkan, manfaatkanlah portal Rumah Belajar, tapi kan kita tidak diberitahu bagaimana cara memanfaatkannya. Maka di sini kami adalah salah satu dari kepanjangan tangan dari Pusdatin, di sini kami menyampaikan ini supaya Bapak dan Ibu tidak hanya mendengar portal Rumah Belajar itu apa gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan nanti untuk yang lainnya bisa dieksplor ya Bapak Ibu, manfaatkan semua yang ada di sana. Karena di sana itu disediakannya secara gratis ya. Tanpa kita harus membayar, tapi memang harus dengan kuota internet, iya. Tapi kan kita tidak perlu membayar seperti yang portal di tetangga itu kan kita memang harus membayar. Baik itu semesteran, baik itu tahunan, bahkan ada yang setiap bulan seperti itu. Tapi kalau yang ini benar-benar disediakan gratis oleh pemerintah dan ini juga langsung di bawahnya Kemdikbud. Jadi ini memang portal Rumah Belajar adalah suatu portal yang dimiliki oleh Kemdikbud, akan tetapi memang dikembangkan oleh Pusdatin.
Seperti itu Bapak dan Ibu, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Dan jangan lupa untuk absen di kolom chatnya sudah saya sediakan untuk absensinya. Seperti itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan yang lainnya. Saya kembalikan lagi ke Bu Ana, monggo Bu Ana. Terima kasih Bu Ani, sangat luar biasa. Bapak Ibu bagaimana? Tentunya ini sangat menarik sekali karena banyaknya sumber belajar yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita selama pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi COVID-19 ini kita berusaha supaya memberikan yang terbaik supaya anak-anak itu tidak bosan dan juga menarik selama belajar dari rumah. Oh iya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani untuk absennya. Link sudah kami berikan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, segera mengisi. Selanjutnya, kita ke materi berikutnya. Masih ada satu lagi yang belum disampaikan, yaitu pengenalan fitur pendukung atau fitur lainnya portal Rumah Belajar yang akan disampaikan Bu Ana terpental, Bu Ani. Oh iya, Bu Ananya kepental, ini jaringannya. Monggo langsung dilanjutkan saja Bu Lina. Langsung saja ya Bapak Ibu. maaf. Halo. Ini Bu Ana ada lagi. Pengenalan fitur pendukung atau fitur lainnya portal Rumah Belajar. Monggo Bu Lina, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh sahabat saya Ibu Anik Putri Rahayu bagaimana cara untuk mengakses portal Rumah Belajar dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sebelum saya jelaskan ke fitur selanjutnya, saya ingin bermain sebentar dengan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya terlebih dahulu. Mohon dihidupkan dulu videonya Bapak Ibu. Kita bermain sebentar supaya lebih semangat. Monggo dihidupkan dulu kamera videonya. Di layar saya ini ada Bapak Ari ya? Belum. Dua, iya ini masih Bu Jekti. Monggo Bapak Ibu kita bermain sebentar saja. Pak Lamidi, Pak Ari, Bu Jekti, monggo di Bu Dina juga belum itu. Halo, Siapa? Bu Pipin. Ini Bu Ulfa. Halo Bu. Aku wes ya Bulin. Belum semua ini audionya. Audionya udah wes, sudah. Videonya monggo. Nah, Kita main-main dulu sebentar. Monggo dihidupkan. Oke. Bapak Ibu, mungkin tampilan di layarnya Bapak Ibu dengan yang ada di layar saya berbeda. Karena di sini ada dua slide. Ada slide 1 dan ada slide 2. Dan namanya kegiatan ini. Halo? Iya lanjut Bu Lin. Ini Alisiana. Saya akan menunjuk diri saya seperti ini. Dan Bapak Ibu yang bisa melihat saya, silakan Bapak Ibu menunjukkan posisi saya ada di sebelah mananya Bapak Ibu. Apakah ada di sebelah bawah, atas, kanan, atau kiri? Nah, Bapak Ibu tidak bisa melihat saya, nanti seperti ini ya. Bapak Ibu seperti ini mencari saya. Nah, oke, kita mulai permainan. Maksudnya mulai. Pun benar. Saya menunjuk Benar. Tahu melak. Kanan Bu. Ini terjadi. Terus yang Bu Ani iku dicuruk bandaran tadi. Heeh. Jareke tapi ngene. Engko paling nek ngomong sih pokoke sing jareke
Terus aku ngene. Dari Ibu Maulina. Ibu, Sampai wis teko ngono. monggo Bapak Ibu, silakan ditunjukkan di mana tadi. Apa Bu Lina? Namanya apa? Bu. Nah, saya mute-nya dulu aja biar semuanya nggak ngomong. Bulin, tolong mic-nya unmute. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya tunjuk Ibu Denok Retnoning. Kok tidak ada nih Ibu Denok Retnoning? Atau yang lainnya saja? Saya tunjuk Ibu Deni Kurniawati. Ibu Deni. Kurniawati posisinya ada di... Maaf, kebalik. Bu Deni bisa menunjuk diri, Bu Deni, seperti ini. Bu Deninya gini. Nah. Ya, untuk yang belum bisa menemukan Bapak Ibu Deni, silakan mencari seperti ini. Bu Deni ada di sebelah bawah saya. Kemudian Bu Deni, silakan menunjuk salah satu peserta. Siapa kira-kira? Dinyalakan dulu, Bu Den. Unmute-nya nyalakan dulu. Ya, unmute-nya dinyalakan dulu. Oke, silakan Bu Den. Silakan. Pipit. Bu Pipit. Di sini Bu Pipit ada. Lagi di sini Bu Pipit ada di... Ayo, kebalik. Ini kebalik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ke kiri, sana ke kanan. Bapak Ibu yang belum bisa menemukan silakan. Yang nggak bisa menemukan maka Bapak Ibu. Garing banget ya kayaknya ya. Mungkin kan masih baru. Ya. ayo itu Permainan baru. Bu Pipit mau menunjuk satu lagi aja. Yes, monggo. Saya. Ya. Saya satu nunjuk Pak Afan, Bandar Lor 2. Pak Afan. Kembali. Saya berarti Afan, Bandar Lor 2. di slide 2 mungkin. Di sana tidak dituliskan namanya, dituliskannya SDN Bandar Lor. SDN Bandar Lor 2. Ya, SDN Bandar Lor 2. Oh. Poin Pak Alvan, salam kenal Pak Alvan dari saya. Terima kasih. Dianut Pak Afan. Sepertinya Pak Alvan masih malu gitu. Baiklah, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Pak Mati. Salam semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum. Sobat ini. Niki yang jati kok Bu niki. Otomatis. Halo Bu Lili. Bisa dimulai Bu Ani ya? Ya. Monggo Bapak Ibu yang belum di mute tolong di mute sendiri. Aku terlebih dahulu. Mohon maaf. Sudah dilanjutkan Bu Lina. Izin share nggih Bapak Ibu. Sesi berikutnya menjelaskan tentang fitur pendukung di portal Rumah Belajar. Nah, cara masuknya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anis, Bapak Ibu. Di sini kita masuk ke laman Rumah Belajar, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tampilan beranda dari portal Rumah Belajar. Lihat fitur pendukung lainnya,
kita bisa scroll ke bawah yang sudah fitur utama. Kemudian untuk menemukan fitur pendukung, kita klik. Mohon maaf Bu Aulia, tolong di mute dulu. Lanjut Bu Lina. Oke, terima kasih Bu Ani. Nah Bapak Ibu, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di kamera ini ya, di layar ini terdapat 6 fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan yang terbaru ini editing. Baiklah, kita mulai dari peta budaya. Nah, Bapak Ibu, peta budaya ini menyajikan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Ketika Bapak Ibu mengklik salah satu provinsi yang ada di peta budaya ini, maka akan muncul seluruh kebudayaan yang ada di provinsi tersebut. Saya ambil contoh, misalkan saya klik peta provinsi Jawa Timur. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kebudayaan apa saja yang ada di Provinsi Jawa Timur atau hal-hal apa saja yang terkait dengan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian, selain dari kita bisa melihat kebudayaan yang ada di salah satu provinsi, di peta budaya ini juga menyediakan konten budaya terbaru. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini adalah pembahasannya lebih lengkapnya lagi. Jadi menurut saya peta budaya ini sangat cocok sekali kita gunakan untuk menambah wawasan kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya lanjutkan ke fitur yang kedua. Untuk fitur yang kedua, Bapak Ibu, ada ini punyanya Bu Lina nggak stabil. Halo Bu Lin. Halo Bu Lin. Listriknya mati, Bu. Mati lampu, Mojoroto mati lampu. Mojoroto mati lampu. Mojoroto mati lampu. Sinyalnya mungkin nggak stabil. Bapak Ibu, mohon maaf. Listriknya mati. Wifi-nya ikut mati. Oh, Oh iya, ini Bu Lina ngomong listriknya mati. Oke, saya lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan aja untuk penjelasannya Bu Lina ya Bapak Ibu. Oh, ada yang nyanyi. Atau mungkin kita dengarkan dulu ada yang mau nyanyi ini. Apa yang mau nyanyi? Saya lanjutkan aja Bapak Ibu ya. ini bocor ini. Ya, saya lanjutkan aja dulu. Nah. Karena ini Bu Linanya di sana listriknya lagi mati, saya lanjutkan saja untuk yang Bu Lina untuk pengenalan fitur pendukung. Saya coba share screen ya Bapak Ibu. Bentar, ini tadi udah masuk ke ya, sinyalnya saya ternyata juga. Saya coba buka baru lagi. Kita masuknya tetap. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di bawahnya untuk fitur utama itu ada
fitur pendukung lainnya. Jadi tinggal kita klik saja, lihat selengkapnya. Di sini tadi udah dijelaskan oleh Bu Lina untuk peta budaya. Peta budaya ini menyediakan semua kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Ini tadi udah dijelaskan ya Bapak Ibu sama Bu Lina. Ini saya lanjutkan untuk ke fitur lainnya. Selain peta budaya, ada BSE atau buku sekolah elektronik. Sama kayak kita itu kan memanfaatkan, sekarang ini memanfaatkan buku kurikulum 2013. Misalkan seperti itu. Di sini sudah disediakan. Di sini sudah disediakan karena apa? Karena sama kementerian itu untuk buku-bukunya untuk SD di sini. Ini adalah jendela utama dari fitur buku sekolah elektronik. Di sini sudah disediakan buku-buku mulai dari PAUD sampai dengan SMK. Dan buku-buku yang ada di sini ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Bisa kita download secara gratis. Bahkan diizinkan untuk kita itu memperbanyak dari sini. Gitu ya. Dan di sini juga bisa untuk yang lainnya. Ada buku populer nih. Ada banyak buku yang bisa Bapak Ibu lihat di sana dan bisa Bapak Ibu manfaatkan. Sama, kalau mau memanfaatkan tetap masuk dulu login dengan akun rumah belajarnya. Ini contohnya saya buka yang SD aja coba. Yang SD ini sudah disediakan. Ini udah ada banyak yang sudah disediakan di sana. Ini bisa konten lainnya langsung terus ke bawah, kita cari, oh ya ini yang sesuai dengan punya saya, misalkan kitanya bingung cari buku pegangannya kita, maka bisa carinya di sini. Atau kita bisa cari referensi untuk kegiatan pembelajarannya kita bisa cari juga di sini. Ini untuk buku sekolah elektronik. Bentar. Kita kembali lagi. Yang ketiga yaitu wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa ini sangat asik, apalagi untuk anak-anak yang mungkin dia itu suka dengan lihat-lihat dunia angkasa gitu. Jadi kita coba aja, kita lihat. Di sini tinggal kita klik. Bentar, tunggu lah. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat luar angkasanya. Jadi kita tinggal pilih saja mau bumi, mau lihat bumi, maka di sini akan muncul bumi. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Ini yang paling saya sukai untuk di opera-aprik ini. Apa itu bahasanya di opera-aprik itu? Mau lihat-lihat planet. Nih, ada beberapa planet. Ini planet Mars. Gitu. Terus bisa lihat ini tadi yang sky tadi, bisa lihat panorama juga. Ini panorama itu seperti keadaan yang ada di luar angkasa. Ini kayaknya di bulan ya Bapak Ibu ya, karena ini ada astronotnya. Menarik ya Bapak Ibu. Silakan ini nanti Bapak Ibu silakan cari yang pokoknya yang di sini itu. Kalau mau mengeksplor udah banyak banget gitu. Ini tadi yang panorama. Ini yang solar system. Ini adalah sistem tata suryanya kita. Nah, itu kan. Kalau dijelaskan ke anak-anak kan, anak-anak mungkin selama ini kita menjelaskan bahwa sistem tata surya itu bahwa matahari ada di tengah, tanpa terus ada juga yang jalurnya tiap planet itu beda-beda lah. Dari sini kan bisa langsung kita lihat. Ini adalah nih, punya jalur masing-masing seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan untuk yang ini silahkan dieksplor ya Bapak Ibu ya. Tarik. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini Bu Linanya mau masuk. Bu Lina. Bu Linanya udah masuk belum? Ntar saya coba dulu. Bu Linanya udah masuk belum?
Ya, Halo. udah. Oke. Dilanjutkan kembali. Saya kembalikan ke Bu Lina ya. Tadi udah sampai. Tadi udah sampai jelajah. Iya, enggak apa-apa, Bu Lin. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Ini saya posisi di Merican, di rumah saya. Tadi 5 menit atau berapa tadi sempat mati. Jadi langsung pet gitu. Saya sendiri juga Masya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf. Moga dilanjut sampai mana, Bu? Bu Lina tadi sampai jelajah ruang angkasa. Sudah selesai, Pak, ada jelajah angkasanya. Kalau mau ditambahkan lagi boleh. Sudah cukup dari Bu Ani aja. Saya lanjut ya Bapak Ibu, mohon izin share screen. Kembali lagi, kita masuk ke belajar. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ani tentang wahana jelajah angkasa ya. Nah, Bapak Ibu silahkan mencoba wahana jelajah angkasa. Ini favorit saya, ini paling favorit karena kita bisa merasakan petualangan seakan-akan di luar angkasa. Oke, untuk selanjutnya, untuk fitur yang keempat ada karya bahasa dan sastra. Di dalam fitur ini menyediakan buku-buku digital atau e-book mengenai bahasa dan sastra untuk jenjang pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, dan SMK dengan kategori prosa, puisi, dan literatur yang dapat digunakan untuk mendukung literasi teknologi atau literasi digital Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa melihat karya-karya yang berhubungan dengan bahasa dan sastra. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lagi fitur karya bahasa dan sastra. Saya lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, Bapak Ibu, PKB ini adalah fitur khusus untuk guru-guru dan tenaga kependidikan yang ingin meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Kita bisa mengikuti berbagai macam pelatihan yang ada di PKB ini. Jadi di sini sudah ada 260.000 lebih peserta yang mengikuti pelatihan dan ada 2.248 pelatihan yang diadakan oleh kementerian maupun pihak terkait. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kita kan perlu ya mericas diri kita, meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan yang ada di Simpatik ini. Dan kita bisa mengambil pelatihan ini secara online. Selain untuk meningkatkan kompetensi, bonusnya kita dapat sertifikat, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan untuk angka kredit ya. Nah, ini seperti saat ini saya dan Bu Ani sedang mengikuti pelatihan pembatik. Dan ini sudah sampai level 4 atau level terakhir. Mohon doanya semoga kami dalam menjalankan kegiatan ini diberi kelancaran. Terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan ke fitur berikutnya. Nah, ini fitur yang paling menarik, favorit dari anak-anak saya, yaitu fitur EduGame. Nah, EduGame ini adalah fitur terbaru dari portal Rumah Belajar. Kemarin pada ulang tahunnya yang ke-9, portal Rumah Belajar mengeluarkan fitur terbarunya yaitu EduGame. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua.
Nah, permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Jadi Bapak Ibu, dengan memanfaatkan EduGame ini, anak-anak bisa bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Jadi yang pasti belajar asik itu dengan portal Rumah Belajar. Promosi sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di portal Rumah Belajar ini terdapat banyak sekali game-game interaktif yang bisa dimanfaatkan secara gratis, tapi bukan game gratisan ya, karena game ini semuanya adalah dirancang dan dibuat dari Kemdikbud, dan pastinya konten-kontennya pun juga luar biasa, sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan Bapak Ibu, semua game yang ada di EduGame ini hanya bisa dimainkan secara online. Jadi tidak bisa dimainkan secara offline. Tapi meskipun dimainkan secara online, kita tidak perlu mendownload game ini. Jadi game ini langsung bisa dimainkan tanpa mendownload terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh saja game yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas. Ini saya ambil satu game ya Bu. Ini saya ambil yang menata bola aja, yang paling mudah. Sebentar, ini sinyalnya sudah. Oh iya. Nah Bapak Ibu, di sini ada game edukasi matematika untuk SD kelas 2. Dengan materinya membandingkan bilangan. Kita langsung main saja ya. Nah, di sini ada kategori tingkatan kesulitan soal, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Saya ambil contoh untuk yang ratusan. Nah, cara bermainnya Bapak Ibu, di sini disajikan 4 buah bola yang berwarna biru, kuning, merah, dan ungu. Dan bola-bola ini tentu saja memiliki nilai atau angka ya. Nah, sekarang cara mainnya diperhatikan ada tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Kemudian bola-bola yang ada nilainya ini kita seret ke dalam tembok, ke kotak lebih besar atau lebih kecil. Langsung kita mulai. Nah, di sini ada bola merah yang bernilai 431, bola kuning yang bernilai 186, bola ungu yang bola ungu yang bernilai 565, dan bola hijau yang bernilai 312. Cek Bu Ani, suara saya? Bu Ani, cek. Masih jelas ya? Jelas Bu. Ini soalnya sinyalnya juga agak ini. Nah, tadi Bapak Ibu masih ingat ya cara mainnya seperti apa? Kita seret bola-bola berwarna ini ke dalam tembok lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 bola dan ada 10 kotak persegi. Ketika kita bisa menyelesaikan soal yang pertama, maka lingkaran yang berwarna ini nanti akan berubah warna. Langsung kita mulai ya. Pertama, bola 431. Kita tarik ke bawah. Apakah lebih besar dari bola 186? Kemudian, apakah 565 bola ungu ini lebih kecil dari bola berwarna biru? Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, ternyata jawabannya salah. Jawaban kita tadi salah, maka peserta didik tidak akan bisa melanjutkan ke nomor soal selanjutnya. Jadi, selain kita menyeret bola ini ke dalam tembok, maka juga harus dilihat terlebih dahulu angkanya. Nah, di sini ada tembok yang lebih besar. Jadi kita bandingkan 431 dengan 186 lebih besar yang mana. Di sini ada lebih besar, maka ini kita seret ke sini. Dan ini kita seret ke sini. Di sini di tembok lebih kecil ada bola ungu dan bola hijau. Maka bola berwarna biru kita
kita sorot ke sini, dan yang ini kita cek jawaban. Nah, ya kan Bapak Ibu, karena kita sudah betul mengerjakannya, maka lingkarannya berubah. Kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Kita coba lagi, 477 dengan 347. Apakah kita hanya boleh membandingkan bola merah dengan kuning atau ungu dengan biru saja? Tidak, bebas Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyeret bola-bola ini ke tembok lebih besar atau tembok lebih kecil. Misalkan saya coba bola berwarna kuning, saya bandingkan dengan bola yang berwarna, oh ini di sini ya. Oh nggak bisa, maaf. Nah ini tetap ke sini aja lah. Dan ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, kita cek jawaban. Ternyata salah lagi. Nah, saya ingin bola-bola ini saya pindahkan ke bagian lebih besar atau lebih kecil. Berarti kita lihat ini lebih besar. Berarti membandingkan misalkan 541 lebih besar dari 377. Bolanya ya Bapak Ibu. Kemudian bola merah lebih kecil dari bola berwarna biru. Nah, kita cek. Nah, masih lanjut. Jadi, seperti itulah Bapak Ibu. Mohon maaf ini tadi, aduh, saya setelah kejadian tadi kok agak-agak gimana gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengeksplor game-game lain yang ada di dalam portal Rumah Belajar ini. Karena memang saat ini kan sebagian besar dari peserta didik itu lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk bermain game online. Jadi kita bisa mengarahkan anak-anak untuk masuk aja di portal Rumah Belajar dan bisa menikmati permainan edu-game yang ada di portal Rumah Belajar. Seperti ini. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu mempunyai keahlian yang lain, bisa juga game-game yang seru tentu saja. Seperti di kelas saya itu, mungkin peserta didik saya itu bosan. Setiap hari kan pembelajarannya hanya daring seperti itu, melihat video dan lain sebagainya. Namun beberapa kali saya coba, saya buatkan game, itu anak-anak antusias sekali, luar biasa. Jadi memang game itu salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan kebosanan anak-anak. Dan ini gratis loh Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Ani, kita bisa memanfaatkan portal Rumah Belajar ini secara gratis tanpa berbayar, seperti itu. Dan monggo Bapak Ibu, jika berkenan silahkan mengunjungi portal Rumah Belajar, kemudian memfollow akun Rumah Belajar, bisa melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Karena banyak sekali informasi-informasi pendidikan yang bisa kita peroleh jika kita mengikuti akun dari Rumah Belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ke Bu Ana. Terima kasih Bu Lina, sangat luar biasa sekali walaupun tadi ada kesalahan teknis, mungkin jaringan. Biasa kalau seperti ini tuh terkendala dengan jaringan, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Bapak Ibu hebat, 3 materi sudah disampaikan oleh sumber kita, mulai dari pengenalan portal Rumah Belajar, kemudian pengenalan fitur utama Rumah Belajar dan pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, pengenalan fitur pendukung atau fitur lainnya portal Rumah Belajar. Tentunya ini sangat menarik sekali, bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak. Bapak Ibu, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah mempunyai unek-unek atau pertanyaan yang bisa disampaikan oleh kedua narasumber kita.
Bapak Ibu bisa dengan raise hand atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Kami persilahkan. Monggo. Bu Ani, unmute. Mungkin sambil ada mengingatkan untuk daftar hadirnya. Di sini Iya, saya cek daftar semuanya ngisi daftar hadir. Untuk daftar hadirnya, monggo yang belum mengisi, link sudah kita berikan di kolom komentar. Monggo, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pemanfaatan portal Rumah Belajar. Monggo. Ya. Karena judulnya kita juga bincang asik. Monggo. Sambil menunggu mungkin Bu Ani dan Bu Lina bisa share ke kami pengalaman selama ikut membatik Jawa Timur 2020. Ini karena sebelumnya Bu Ana ini ada yang tanya ini, kita masih belum lolos ini. Monggo. Ini sebelumnya Bu Ana ini ada yang tanya dari SDN Pojok 1. Tadi saya coba fiturnya kok nggak bisa kebuka ya videonya. Mungkin itu sinyal Ibu. Fiturnya nggak bisa kebuka videonya. Iya. Gimana Bu Ani? Kalau videonya nggak bisa kebuka biasanya terkendala sama jaringan. Dicoba nanti saat jaringannya sudah bagus dicoba lagi. Karena kan kalau online memang selalu terkendala sama jaringan. Masalah utama adalah di jaringan. Ya. Seperti itu. Bapak Ibu, karena di portal Rumah Belajar ini bisa kita manfaatkan secara online dan offline. Kenapa videonya tidak bisa dibuka? Kembali lagi seperti yang sudah disampaikan, terkendala sinyal atau jaringan. Monggo sharing tentang ini ada lagi nih. Ini yang kalau ngisi link nggak stabil punya aku. Kalau ngisi absensinya itu di http://bit.ly itu ya Bapak Ibu, bukan yang dituliskan dari mana hadir. Karena kita nanti kan yang kita masukkan adalah rekapan link daftar hadir yang dari Bit.ly. Ya. Monggo dicari di chatnya. Ya. Ini saya kirimkan kembali. Ya. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing, kita di sini sharing kita. Kami persilakan. Kalau nggak tanya sharing saja, monggo. Dan nanti bisa ditanggapi oleh semua Bapak Ibu yang lain, mungkin punya solusinya seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Kok ada yang rasanya? Apa ya, kelihatannya ini sudah mempunyai, aku nanti pakai sumber apa ya? Ini sudah mempunyai unek-unek ini kelihatannya Bapak Ibu ini. Karena memang sangat menarik sekali bisa kita gunakan ke anak-anak ini. Dari kelas maya, ada bank soal, dan fitur-fitur lainnya. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun mungkin sharing tentang rumah belajar atau mungkin pengalaman Bu Ani dan Bu Lina selama mengikuti membatik dan sudah lolos ke tahap 4 ini, bagaimana caranya, monggo pun kita bisa ditanyakan di sini, mumpung kita ketemu ini walaupun monggo Bu Lina. Monggo Bu Lina. Ceritakan gimana. Ya, ini sambil menunggu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang mungkin disampaikan. Monggo Bu Lina sekedar berbagi pengalaman. Ya, siap Bu Ana. Tadi Bapak Ibu di fitur pendukung Bu Ani, bagaimana simbol rumah belajar itu seperti apa? Tangannya bagaimana? Atau motonya apa di sambil nunggu kita foto saja dulu ya Bapak Ibu sebelum ke sharing. Monggo silakan hidupkan dulu semua videonya. Setelah itu kita ini simbol dari rumah belajarnya itu
Bukan ini ya, tapi dibuka. Jadi seperti atasnya. Ntar saya siapkan dulu untuk kameranya. Ayo foto. Yuk, sesi foto dulu. Monggo kita, Pak Sigit, Budian. Sesi foto Ben. Ini untuk yang frame pertama dulu, Bu Arsanti. Kesel, Bu. Bentar. Sudah? 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Untuk yang kedua, kita tunggu untuk yang layar yang kedua. Siapa saja yang sudah? Ini yang sudah. Ini Bu Pipin, Bu Nurul, Bu Nindar, SDN Pojok 1, Bu Dina, itu sudah. Bu Tri Sulasmi, SDS Wahidia, ini saya bacakan satu-satu. Bu Tamin belum, Bu Tamin belum. Bu Tamin foto, Nenek. Pak Pardi sudah. Sekarang kita lanjut ke slide yang kedua. Di slide kedua ada Bu Yekti. Ya. Di slide kedua ada Bu Yekti, ada SDN Ngampel, Bu Dina Trisnawati, Bu Jekti, Bu Dwi Chandra, Bu Aulia, Bang Kolit. Bang Kolit tangannya Bang Kolit, Bu Siti Nafsiahnya, ini enggak ada orangnya, Bu Tuti, Pak Pardi ada lagi di sini, Pak Lamidi, monggo Pak Lamidi. Simbolnya rumah belajar. Simbolnya rumah belajar, Pak. Bu Mauli, Bu Binti Juliatin, Bu Lilis, Bu Deno, Bu Zul. Nah, siap? Siap ya Bapak Ibu, yang tadi namanya sudah saya panggil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Monggo kita dilanjutkan sharingnya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan salah satu fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar, yaitu PKB. Nah, awalnya kemarin, sekitaran bulan April, kami dari Gugus 06 Kecamatan Suroto itu mengikuti kegiatan pelatihan pembatik level 1. Dan tentu saja, sebetulnya awal-awal ikut itu, motivasinya pertama saat itu kita kan masa pandemi ya Bapak Ibu. Masa pandemi, kemudian ada target juga untuk saya mendapatkan sertifikat yang akan digunakan untuk kenaikan angka kredit. Udah saya jujur aja di sini. Dan ternyata setelah mengikuti pembatik level 1 itu jadi tambah ada motivasi lagi untuk mengikuti di level 2, itu pun kalau lolos. Karena di pelatihan ini banyak sekali yang manfaatnya yang bisa saya terapkan untuk peserta didik saya. Karena dengan mengikuti pelatihan pembatik ini, khususnya saya sendiri itu saya jadi melek teknologi Bapak Ibu. Karena yang ada di bayangan saya, kalau masa PJJ seperti ini, kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan alhamdulillahnya kemarin itu, teman-teman Gugus 06 itu dapat dorongan dari Bapak kita, Pak Pardi, dan dari Ibu Ani, Ketua KKG kita. Jadi rame-rame bersama-sama kita ikut di pelatihan pembatik. Alhamdulillah lolos di level 1, kemudian lanjut di level 2. Level 1 itu implementasi Bapak Ibu, kemudian untuk level 2 level 1 literasi. Level 1 itu kemudian untuk lanjut ke level 3 itu adalah level kreasi, dan untuk level 4 adalah level berbagi. Dan harapan saya dan Bu Ani tahun depan, monggo Bapak Ibu yang lain mengikuti kegiatan pelatihan yang disediakan di dalam PKB. Karena seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, banyak sekali pelatihan yang bisa kita ikuti, tidak hanya sebatas pembatik. Dan pelatihan ini bisa kita ikuti secara online. Monggo Bu Ani, ada tambahan? Monggo. Ini Bapak Ibu, kalau memang benar-benar niat mau ikut untuk paling nggak tujuan utama kita, mungkin sertifikat itu kan sebenarnya bonus.
Tapi kita sebagai guru itu kan selalu berusaha lah bagaimana supaya kita itu dalam melayani atau memberikan pendidikan kepada siswa didik kita itu memberikan yang terbaik. Apalagi sekarang ini di masa pandemi, apalagi besok juga ada revolusi 4.0 yang memang mengharuskan kita untuk bisa sedikit-sedikit IT. Supaya apa? Supaya kita memang bisa jadi pelakunya di sana, bukan hanya sebagai penonton. Maka sedikit-sedikit IT harus kita pahami. Maka di sana sudah disediakan banyak itu. Terus kalau ikut yang di pembatik, yang penting gini, di tiap level itu kan ada ujiannya dan juga ada baik itu tugas yang harus dikerjakan. Yang penting kalau memang sudah masuk ke sana, dilihat aja. Semua ketentuan itu diikuti. Ya. Jadi kalau di sana misalkan untuk yang di level, kalau kita kemarin, kita tiap tahun itu berbeda Bapak Ibu. Pembatiknya itu sistemnya berbeda. Karena apa? Karena yang di tahun kemarin itu di level 3, di sana udah langsung kumpul jadi satu gitu. Jadi diambil 30 terbaik itu di level 3. Kalau yang tahun ini karena kita daring, maka yang diambilnya baru di level 4, itu baru yang diambil 30 terbaik dari Provinsi Jawa Timur, salah duanya kita. Dan kalau mungkin Bapak Ibu tahu bahwa pendaftar yang tahun ini itu adalah Pak Menteri saja bilang bahwa pendaftar pembatik yang tahun ini itu naik dari tahun kemarin, tahun ke tahun ini itu naik 1000%. Jadi ada 70.000 sekian peserta dari seluruh Indonesia yang terjaring dari level 1 lulus, silakan daftar ke level 2. Level 2 mengikuti ketentuan yang ada di sana, mengerjakan tugasnya. Level 2 kemarin disuruh membuat vlog mengenai pembelajaran selama kita belajar di rumah. Jadi yang dinilai adalah vlognya dan juga ujian akhirnya. Yang dinyatakan lulus bisa daftar di level 3. Level 3 sama, ada 3 penilaian, yaitu ada ujiannya, ada juga tugasnya, baik berupa video pembelajaran, jadi mengimplementasikan bagaimana cara kita membuat video pembelajaran ataupun membuat multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Setelah itu ada juga diskusi. Lanjut, setelah di level 3, itu nanti yang dinyatakan lulus, kan ada lulus, dinyatakan lulus, setiap provinsi itu hanya diambil 30 dinilai terbaik yang diharuskan untuk ikut ke level 4, yaitu level berbagi. Monggo Bapak Ibu, semangat pokoknya, kalau mau ikut ini semangat. Biarpun kitanya daring, kitanya belajar sendiri, karena apa? Kalau yang dulu di level 3 itu kan sudah dikumpulkan, otomatis di sana udah langsung diberi pengarahan seperti itu, sedangkan kitanya yang diberi pengarahannya kita nggak dikumpulkan, tapi kita selalu lewat daring yang seperti ini. Ini juga terkendala sama sinyal seperti biasa, tapi tetap semangat, ikuti aja apa yang harus dilakukan di sana. Semoga saja di tahun depan ada lagi sahabat rumah belajar yang dari Kota Kediri. Demikian aja Bu Ana, monggo saya kembalikan ke Bu Ana. Ini Bapak Ibu gimana? Kok nggak ada yang tanya ini? Luar biasa sekali. Iya. Ini gimana ini? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Atau mungkin sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua atau malah tambah bingung semuanya ini? Mungkin ini Bu Ani, untuk supaya lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mengikuti akun media sosial dari Rumah Belajar Kemdikbud melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Di sana banyak sekali informasi yang terkait dengan pendidikan. Untuk alamatnya di Instagram, belajar.kemdikbud, kemudian untuk YouTube-nya Rumah Belajar Kemdikbud, dan di Facebook-nya Rumah Belajar Kemdikbud. Terima kasih. Bu Ana, ini waktunya juga, kan kita hanya sampai 10.30, ini juga sudah lebih. Gimana Bapak Ibu? Ini waktunya kelihatannya juga sudah habis. Mungkin Bu Ani cukup? Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Sudah? Sudah. Terima kasih aja. Bapak Ibu. Terima kasih dulu dari saya, Bu Ana. Oh ya,
Ya. Terima kasih, kasih Bapak Bapak Ibu karena waktu kita sudah habis. Gimana? Udah Cukup ya Bu Ani? Gimana Bu Ani, cukup? Cukup. Tambahan saja mungkin untuk Bapak Ibu yang masih membutuhkan informasi terkait dengan rumah belajar, saya dan Bu Ani, kami semaksimal mungkin nanti akan membantu, bisa japri ke saya ataupun ke Bu Ani. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani dan Bu Lina, tetap semangat. Mudah-mudahan sukses terus Bu Ani dan Bu Lina, dan kita insya Allah tahun depan ikut simpatik membatik lagi. Kemudian karena waktunya sudah cukup, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam memimpin tadi ada kesalahan kata maupun karena jaringannya juga ada terkendala. Tapi kita tetap semangat dalam memberikan pembelajaran jarak jauh ini semaksimal mungkin dan berusaha yang terbaik, apalagi tadi banyak sekali Bu Ani dan Bu Lina. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya. Itulah moto dari Rumah Belajar Jawa Timur 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini juga masih belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat dan semangat. Terima kasih Bapak Ibu atas